Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Pristian dari kelas 3A, Prodi Alat Berat, NIM B0303200024. Di sini saya akan mempresentasikan dari Intermediate Engine, yaitu dengan topik 4, Automatic Timing Advanced Unit. Adapun penjelasannya tentang Automatic Timing Advanced Unit, yaitu komponen ini berfungsi untuk memajukan proses penginjeksian bahan bakar atau injection timing. Pada saat engine berakselerasi dan menurunkan injection timing pada saat engine berdeselerasi. Penggunaan timing advance tidak pada semua engine Caterpillar. Hanya pada engine-engine yang diaplikasikan sering berakselerasi dan berdeselerasi. Dan komponen ini hanya terdapat pada truk verselular, beberapa marine engine, generator set, dan juga pada engine marine yang beroperasi pada kecepatan konstan tidak dilengkapi dengan timing advance unit. Adapun jenis-jenis automatic timing advance unit yaitu mechanical automatic timing advance unit dan yang kedua hydraulic automatic timing advance unit. Yang pertama yaitu mechanical automatic timing advance unit, yaitu komponen ini mempunyai rancangan yang sangat sederhana dan dapat dijumpai pada engine 3406A. Pada saat flywheel timing advance mengembang karena peningkatan putaran engine camshaft bergerak menjauhi lifter dan proses penambahan timing berlangsung. Cara kerja timing advance jenis ini secara lengkap dibahas pada penjelasan berikut. Adapun terdapat komponen-komponen mechanical automatic timing advance unit, yaitu yang pertama dapat kita lihat, yaitu yang pertama adalah flank. Kemudian yang tunjukkan pada nomor 2 yaitu wake, nomor 3 spring, 4 slide, 5 drive gear, dan 6 drive shaft. Dan cara kerja mechanical automatic timing advance unit dapat kita lihat pada gambar mechanical automatic timing advance terpasang pada bagian depan drive shaft. Fuel injection pump digerakkan oleh timing gear engine. Drive gear terhubung ke drive shaft fuel injection pump melalui sistem wake, spring, slide, dan flank. Ada 2 buah slit terkait pada flank dan alur dengan sudut tertentu dari wake bersaing dengan slide. Saat gaya sentrifugal terjadi pada wake akibat putaran engine, wake bergerak ke arah luar melawan spring. Rancangan alur dari wake yang berbentuk sudut tertentu akan menyebabkan slide pada flank bergerak relatif terhadap gear sebesar sudut alur pada wake. Karena flank terhubung dengan drive shaft fuel injection pump, maka timing fuel injection pump pun berubah. Kemudian yang kedua ada hydraulic automatic timing advance unit. Unit ini terhubung ke drive shaft fuel injection pump, perubahan timing fuel pump relatif terhadap putaran engine pada gear drive berbentuk helix spring yang berada di depan camshaft fuel injection pump. Helix bergerak terhubung dengan carrier timing advance. Pada gambar di atas terlihat juga quad type seal yang berfungsi menyekat oil pada saat timing advance bekerja. Sering terjadi permukaan seal tampak rata, namun kondisi ini dianggap normal. Seal harus diganti apabila seal tergores ataupun cacat. Kemudian ada komponen-komponen automatic timing advance unit, yaitu
dari hydraulic automatic timing advance unit adalah sebagai berikut. Timing gear yang digerakkan oleh gear train engine sebelah depan. Yang kedua, outrigger berfungsi mengunci static timing fuel injection pump. Yang ketiga, carrier meluncur pada spline lurus outer ring dan spin helix camshaft injection pump. Bodi dipres ke karir dan berfungsi meneruskan setengah putaran engine ke sistem flywheel dan lubang berada di tengah fungsi mengaktifkan sistem servo. Kemudian yang kelima adalah spool. Berfungsi sebagai pengarah aliran oli dari dalam sistem servo. Kemudian yang keenam, spring besar berfungsi mengundurkan timing pada saat pressure dibuang servo sistem. 7, yaitu flywheel atau spring kecil berfungsi sebagai penggerak spool saat unit bekerja dan mengembalikan spool ke posisi semula jika servo sistem tidak aktif. Yang ke-8 yaitu ratchet screw besar berfungsi untuk menyetel beban awal spring kecil ada start advance. Yang 9 adalah set screw kecil berfungsi menentukan jarak maksimal yang dapat ditempuh spool atau stop advance. Kemudian ada gambar 4.9, itu cara kerjanya menunjukkan gaya sentrifugal dari flywheel melawan gaya spring kecil dan spool bergerak ke kiri. Gerakan ini membuka lubang bodi sehingga oli yang bertekanan mengalir ke rongga bagian belakang diameter bodi yang besar. Tekanan hidrolik melawan gaya spring yang besar sehingga menggerakkan bodi dan karir assembly ke kiri. Gerakan ini menyebabkan camshaft berputar beberapa derajat karena karir di spline dengan helix gear pada camshaft, bodi dan karir assembly terus bergerak ke kiri sehingga lubang bagian kanan tertutup oleh ujung spool. Pada posisi advance unit bergerak maju mundur menutup dan membuka saluran masuk oil di bodi. Kemudian ada dampak pada timing yang tidak tepat terhadap engine, yaitu boost pressure terlalu rendah. Kemudian yang kedua, temperatur exhaust terlalu rendah. Kemudian yang ketiga, cylinder pressure BMP terlalu rendah yang dapat berdampak, yaitu crack pada piston skirt atau bagian samping piston. Yang kedua, kerusakan pada rod bearing. Kemudian kerusakan pada gasket cylinder head. Yang keempat, knocking dan menyebabkan suara engine menjadi kasar. Kemudian yang keempat, pelumasan pada silinder berkurang ketika posisi piston terlalu rendah pada saat injeksi, pada langkah kompresi, dan kemungkinan bercampurnya solar dan oli lebih besar. Kemudian yang 5, terbentuknya karbon yang berlebihan di dalam silinder. Kemudian yang ke-6 yaitu asap hitam atau black smoke jika penginjeksian terlalu awal lebih dari 10 derajat. Yang kemudian susah di-start atau dinyalakan. Kemudian yang ke-8 overheating atau panas yang berlebihan. Kemudian yang terakhir 9, peningkatan kadar NO pada gas buang atau oksid nitrogen. Kemudian ada juga yang dampak timing terlalu lambat atau retard dapat menimbulkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, respon engine lambat dan terkadang salah persepsi dengan menyebut low power. Kemudian asap hitam atau black smoke saat engine dibebani. Yang ketiga, penggunaan fuel tidak ekonomis. Keempat, boost pressure terlalu tinggi. Yang kelima, asap putih saat startup. Yang keenam adalah high exhaust temperatur. Yang ketujuh, timbul api pada engine stuck jika timing terlalu retard. Crack yang diakibatkan panas pada piston crown.
9, crack yang diakibatkan panas di bagian bawah cylinder head. Kemudian yang 10 adalah exhaust valve terbakar. Yang 11 overheating, dan yang ke-12 meningkatnya partikel pada gas buang. Yaitu ada bagian terpenting yaitu penyetelan start advance. Pada gambar dapat kita lihat lock nut yang harus dikendorkan saat dilakukan penyetelan start advance. Dapat kita lihat di gambar. Kemudian skru clockwise masuk mengakibatkan spring lebih tertekan. Dengan semakin besarnya preload pada spring, gaya sentrifugal flywheel tidak akan melawan spring hingga engine berputar pada RPM yang lebih tinggi sehingga start advance diperlambat. Kemudian memutar skru counterclockwise menyebabkan start advance terjadi pada RPM yang lebih rendah. Untuk melakukan penyetelan lebih lanjut mengacu pada servis manual engine masing-masing. Yang kedua yaitu ada penyetelan stop advance. Penyetelan stop advance dilakukan dengan mengendorkan lock nut bagian dalam menggunakan adjusting wands yang tersedia pada 6V 6070 tool group, memutar skru yang kecil clockwise yang menyebabkan stop advance terjadi di RPM yang lebih rendah. Untuk melakukan penyetelan lebih lanjut mengacu pada servis manual engine masing-masing. Dan yang terakhir dapat kita simpulkan dari topik tersebut. Jadi dapat kita simpulkan automatic advance unit merupakan komponen yang sangat penting dan kita harus benar-benar memperhatikan komponen tersebut dalam sebuah mesin, dan dapat berdampak besar kita menyepelekan komponen tersebut. Maka dari itu kita harus benar-benar tepat dalam penyetelan automatic timing advance unit dan harus melakukan maintenance yang secara sesuai prosedur, dan lebih tepatnya kita harus melihat manual book masing-masing sesuai dengan spesifikasi. Oke, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.